Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi lagi dan terjadi lagi. Ini penutupan rumah doa yang baru aja terjadi di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Garut. Dan ini begitu miris karena beritanya itu beredar bukan hanya ditutup, tapi rohaniawan atau hamba Tuhan yang ada di situ itu juga disuruh untuk meninggalkan tempat itu. Betapa mirisnya kan? Bukankah kita sebentar lagi akan menginjakkan kaki atau akan merayakan atau memperingati yang namanya kemerdekaan Indonesia? Tapi dengan kasus-kasus seperti ini, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Mari kita menonton video-video berikut ini tentang kejadian yang baru terjadi. Sepertinya kita jauh dari kata layak untuk merayakan kemerdekaan tahun ini. Karena banyak sekali saudara ataupun teman-teman kita yang masih belum merdeka secara beribadah di Indonesia. Bayangin, setelah banyaknya kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, ternyata ujung dari kasus rumah doa di Garut adalah penutupan paksa. Intinya ada 3 poin yang menjadi inti dari surat yang sudah dikeluarkan. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini menjadi bukti nyata bahwa ternyata kebebasan beribadah tidak sepenuhnya bebas di Indonesia, melainkan diatur oleh kebijakan ketat yang diatur sendiri oleh masyarakat mayoritas setempat. Penutupan rumah ibadahnya berarti betul terjadi. Kembali terjadi rumah doa umat Kristen di Kabupaten Garut ditutup oleh pemerintah setempat dengan alasan belum memiliki izin. Namun terima kasih kepada Ibu Putri Karlina selaku Wakil Bupati Garut yang dengan cepat menanggapi dan meresponi kejadian ini. Situasi yang cukup memprihatinkan ya teman-teman, menjelang ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, pantaskah kita terus merayakan kemerdekaan ini, namun berita intoleransi, namun perilaku-perilaku intoleransi masih dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Nampaknya makna kemerdekaan belum benar-benar dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya benar, kita merdeka dari penjajah, tapi kita belum merdeka dari kebebasan dalam beragama. Jika memang masalahnya benar-benar perizinan, mohon pemerintah daerah untuk mempermudah izinnya. Karena kami kelompok minoritas juga perlu tempat untuk ibadah. Kalau kami ibadah di rumah disalahkan. Kami ibadah di gereja yang belum ada izin ditutup. Kami minta izin dipersulit. Dan yang perlu diingat, agama kami dilindungi oleh negara. Dan di sini hukum harus bertindak, hukum harus ada bagi semua kelompok. Saya cinta Indonesia, saya rindu kebinekaan menjadi harga mati di Indonesia. Halo semuanya, entah berapa kali ada Bang Yoel bikin video semacam berita ini ya. Rumah doa umat Kristen di Garut ditutup paksa. Rohaniawan dan anaknya diusir dari tempat tinggalnya. Guys, ini mungkin kado buat negeri kita dalam rangka Agustus tahun 2025. Tapi pada kenyataannya negara kita masih belum merdeka dari orang-orang yang semacam ini, guys. Ketika Bang Yoel baca berita ini, ternyata bukan oknum ya, ternyata bukan sekelompok ormas, tetapi ini pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menutup paksa rumah doa umat Kristen di Kecamatan Caringin. Ketika coba Bang Yoel membaca lengkap berita ini teman-teman, tidak hanya ditutup paksa, tetapi rohaniawan dan anaknya diusir dari tempat tinggalnya. Jadi mereka tidak boleh ada di rumah doa tersebut, bahkan tinggal di situ. Tidak boleh di kecamatan tersebut. Miris ya. Mestinya bangsa ini sudah dalam rangka kebinekaan harus dirawat, tapi justru nih pemerintah kabupaten ya. Pemerintah kabupaten guys melakukan tindakan yang menurut Bang Yoel sudah melanggar HAM. Di mana ini Pak Menak? Apakah masih bikin kurikulum cinta? Di mana Pigai Pak Menteri? Terus kemudian Pak Wapres,
yang kemarin ketika nanti kalau ada kejadian serupa, tolong segera lapor ke saya katanya. Saya tidak tahu PGI sudah bergerak kemana arahnya. Bila video ini ditemukan oleh siapapun, coba tag ya ke Mas Gibran supaya ditindaklanjuti nih para oknum pemerintah ini. Ya, alasannya klise kan kawan, tidak ada izin. Terus kemudian saya baca-baca ada dugaan banyak orang Islam yang pindah ke Kristen gara-gara dikasih sembako. Padahal kenyataannya tidak begitu. Semua itu praduga kawan-kawan. Kalau memang teman-teman di Garut tidak menerima minoritas, ungkapkan saja Pak. Tidak usah dengan cara-cara begini. Bilang aja ke media, wilayah kami tidak menerima minoritas untuk beribadah di tempat ini. Teman-teman tahu enggak? Rumah doa ini sebelum COVID setiap minggu ada. Setelah COVID cuma sebulan sekali. Ada kegiatan berbagi kasih di situ. Gunanya apa sih rumah doa ini? Memfasilitasi umat Kristen yang tempat ibadahnya itu jauh. Harus 100 km dulu dari perjalanan rumahnya. Dari beberapa kecamatan di daerah situ. So mirip sekali kan? Ini di Jawa loh. Yang seharusnya orang-orangnya itu berpendidikan. Dia ngerti kebinekaan. Tapi pada kenyataannya begini. Ya kita mau lihat ya, rumah doanya semacam apa. Ya teman-teman, ini gambar rumah doanya ya. Sederhana sekali. Ya. Mereka berkumpul di situ, berdoa di situ, dibina imannya supaya menjadi manusia-manusia baik. Tetapi sama pemerintah kabupaten ditolak guys. Ditutup paksa. Diusir bahkan. Miris ya. Ini realita di negara kita. Teman-teman, bantu share video ini ya, supaya mantap jiwa. Tuhan berkati kita. God bless you guys. Halo semua, kita mendapatkan lagi berita penutupan dan pengusiran rumah doa Kristen. Kali ini terjadi di Garut, tepatnya terhadap penginjil Dani Nathanael di pos pelayanan gereja Bethel Tabernacle Sukabunga di Caringin, Garut. Berita ini kita dapatkan dari kanal Instagram Kabar Sejuk. Diskriminasi terjadi di Garut. Pelayan Tuhan diusir, rumah doanya ditutup. Umat Kristen di provinsi yang dipimpin Gubernur Deddy Mulyadi tidak berhenti mengalami diskriminasi. Setelah persekusi yang terjadi di Sukabumi, kini menimpa penginjil Dani Nathanael Gunawan, 33 tahun, yang memimpin rumah doa Immanuel, pos pelayanan gereja Bethel Tabernacle Sukabunga, diusir dari wilayah Caringin, Garut, Jawa Barat, oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Forkopimcam. Sabtu lalu, 2 Agustus 2025, Dani Nathanael dipaksa menandatangani surat yang berisi, pertama, pengusiran dari rumah doa Immanuel di Desa Purbanyi, Caringin, Garut, yang ia tinggali sejak Februari 2024, sebagaimana surat keterangan tanda lapor SKTL dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kedua, menutup rumah doa Immanuel beserta seluruh kegiatan keagamaan Kristen. Berikut adalah bukti surat-surat yang memusir Dani Nathanael Gunawan, tercantum logo-logo lembaga negara yang seharusnya menjamin hak warganya untuk beribadah. Kesepakatan bersama, Caringin, 2 Agustus 2025. Kami, Forkopimcam Kecamatan Caringin, bersama pengurus gereja Bethel Tabernacle Rumah Doa Immanuel, pos pelayanan gereja Bethel Tabernacle Sukabunga, bersepakat untuk menutup gereja Bethel Tabernacle Rumah Doa Immanuel, pos pelayanan gereja Bethel Tabernacle Sukabunga, atas kegiatan liturgi yang bertentangan dengan ketentuan agama Kristen. 2.
Penutupan Gereja Bethel Tabernakel Rumah Doa Immanuel, pos pelayanan Gereja Bethel Tabernakel Sukabungah ini berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2025 apabila pemilik rumah atau pihak-pihak terkait tetap melakukan ibadah tanpa izin resmi dari pemerintah setempat. 3. Akan dilakukan upaya mediasi untuk mencapai kesepakatan antar pihak terkait. Demikian surat kesepakatan bersama ini dibuat dengan sebenarnya dan tujuan untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Tanda tangan atas nama Denyati, Lurah Caringin, Sukarjuanan, SPD, Kepala Desa Purbanyi. Harus menempuh 3-4 jam untuk beribadah. Pengusiran penginjil Dani Nathanael dan penutupan rumah doa Immanuel di Caringin, Garut adalah bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan aktor-aktor negara, jajaran pemerintah, dan aparat setempat. Sementara beragama dan menjalankan agama sesuai keyakinan setiap orang dijamin konstitusi pasal 28E butir 1 dan pasal 29 butir 2 juga dikuatkan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ICCPR pasal 18 butir 1. Pendeta Yahya Sukma menyayangkan kesulitan umat Kristen di Garut, Bandung, Purwakarta, dan daerah Jawa Barat lainnya untuk dapat beribadah dan menggelar pendidikan iman Kristen dengan tenang dan nyaman di rumah doa atau pos pelayanan mereka masing-masing, karena mereka sulit mendapatkan izin untuk mendirikan gereja. Menurut Pendeta Yahya, bahkan Dani Nathanael sempat dibawa satu malam ke kantor polisi Polsek Caringin. Ia pun menyesalkan Kementerian Agama Kabupaten Garut yang gagal memfasilitasi umat Kristen di wilayah Kecamatan Caringin dan kecamatan-kecamatan sekitarnya untuk dapat berjalan ibadah minggu dan persekutuan doa lainnya. Padahal karena jaraknya sangat jauh dari pusat kota Garut, Bandung maupun Cianjur, terkadang ibadah minggu di rumah doa Immanuel digelar Dani Nathanael sebulan sekali. Kini Forkopimcam Caringin malah menutupnya. Sekira 20 lebih umat Kristen di Kecamatan Caringin dan kecamatan sekitarnya tidak bisa beribadah di rumah doa akibat penandatanganan yang dilakukan Dani Nathanael di bawah tekanan Forkopimcam. Di antaranya Kapolsek Caringin, Indra Koncara, Kasih Kesra Kecamatan Caringin, Suwat Setiawan, dan Ramil Cisewu, Rosidin Batibung, serta jajaran MUI dan aparat desa Purbayani. Di Kecamatan Pamempek dan Bungbulang, Garut, juga Kecamatan Cidaun Cianjur yang dekat dengan Kecamatan Caringin, belum ada gereja. Jika rumah doa Immanuel ditutup, mereka harus beribadah ke kota Garut atau Pangalengan, Bandung, yang harus ditempuh 3-4 jam perjalanan, sesal Pendeta Yahya Sukma, pembina gereja Bethel Tabernakel yang menugaskan penginjil Dani Nathanael. Jika negara memperlakukan secara semena-mena terhadap pelayan Tuhan yang menyampaikan iman Kristen, dalam hal ini penginjil Dani Nathanael, bagaimana dengan nasib 20 lebih umat Kristen di wilayah Caringin dan kecamatan-kecamatan lainnya untuk dapat menikmati hak-hak konstitusional dalam beragama dan menjalankan keyakinannya seperti warga negara lainnya? Kecemasan tersebut disampaikan Pendeta Yahya Sukma kepada Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, Sejuk atau Kabar Sejuk pada Selasa siang 5 Agustus. Sejuk adalah bagian dari gugus tugas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan berkepercayaan, Task Force, KBB yang melayani pengaduan isu-isu KBB. Kalau kita lihat dari berita ini dari Garut News, sepertinya pihak pemerintah tidak merasa apa yang dilakukan salah. Malah sepertinya bangga melakukan pelanggaran hak asasi. Dikatakan begini, tak butuh waktu lama Forkopimcam Kecamatan Caringin gerak cepat menanggapi polemik gereja Bethel Tabernakel Rumah Doa Immanuel di Desa Purbayani. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk menanggapi berbagai yang kejadian tadi, mari kita menonton dulu bagaimana tanggapan dari Wakil Bupati Garut. Mari kita tonton video berikut ini. Penutupan rumah ibadahnya berarti betul terjadi. Kemarin pada bukan penutupan, pernyataan untuk menutup. Saya minta konfirmasi bahwa ada, Pak, betul apakah ada isu penggerudukan rumah ibadah di Kecamatan Caringin? Kegiatan itu dimulainya di bulan Februari. Kemudian
tidak ada warga sekitar yang beragama Kristen yang ikut berdoa juga. Kebanyakan dari mereka adalah orang luar. Nah, kemudian yang selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang bersangkutan bersedia untuk menghentikan kegiatan tersebut dan ada surat pernyataannya. Penutupan rumah ibadahnya berarti betul terjadi. Kemarin bukan penutupan, pernyataan untuk menutup. Pernyataan untuk menutup Ya, dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Dimusyawarahkan dulu. Dimusyawarahkan Dulu, dan itu memang disetujui untuk dilakukan penutupan menghindari terjadinya reaksi dari masyarakat karena kaminya kegiatan itu. Saya berharap Garut tidak menunjukkan citra bahwa kita tidak melindungi agama lain. Agama yang diatur oleh negara wajib dilindungi oleh pimpinan daerah. Ya, selama aktivitasnya tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Kalau misalnya memang kegiatan di sana adalah kegiatan yang masih dalam batas normal, titip saya edukasi ke masyarakat. Edukasi ke masyarakat bahwasanya itu kebebasan beragama. Bukan saya mendukung satu dua pihak, tapi kan kewajiban saya untuk melindungi semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, tidak hanya itu saja, tapi kita juga akan melihat bagaimana pihak dari Asosiasi Gereja-Gereja di Indonesia tentang menanggapi kasus-kasus intoleransi yang sudah terjadi. Mari kita tonton video berikut ini. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu Pimpinan DPR MPR RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Pernyataan sikap Asosiasi Pendeta Indonesia atau disingkat API menyikapi aksi intoleransi, persekusi, serta penolakan pemberian izin tempat ibadah yang dialami umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia. Dengan hormat, pada kesempatan ini kami Asosiasi Pendeta Indonesia, wadah berkumpul membangun solidaritas para pendeta Kristen serta merupakan representasi umat Kristen Indonesia, terpanggil menyuarakan sikap tegas kami terhadap tindakan intoleransi dan diskriminatif yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat terhadap umat Kristen Indonesia, serta ketidakjelasan sikap pemerintah dalam menyikapi persoalan yang serius ini. 1. Kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan adalah hak konstitusional warga negara sebagai diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29 ayat 2. 2. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah usaha dan kerja keras semua pihak, semua agama, suku, ras, dan golongan tanpa terkecuali. NKRI adalah milik semua warga negara dan bukan milik suatu golongan atau kelompok tertentu. 4. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait tidak bisa diam, tetapi harus bertindak jelas dan tegas dalam menyikapi aksi intoleransi, serta harus memastikan negara hadir menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 5. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait harus meninjau ulang dan atau
membatalkan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang sering menjadi landasan terjadinya sikap intoleransi, persekusi, dan diskriminasi terhadap umat Kristen di Indonesia. 6. Segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau pembatasan terhadap kegiatan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai Pancasila, serta berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal yang berdampak pada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara. 7. Pemerintah, aparat keamanan, dan aparat hukum harus secara tegas mengambil langkah hukum dalam menindak para pelaku agar menimbulkan efek jera demi memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. 8. Kami mendorong organisasi dan lembaga Kristenan agar tidak diam, tidak takut, dan berani menyatakan sikap dalam menyikapi persoalan yang kita alami bersama. 9. Pernyataan ini kami buat sebagai wujud kepedulian dan dukungan kami kepada pemerintah demi kelangsungan keutuhan, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, serta solidaritas dan tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari warga negara kesatuan Republik Indonesia. Selesai. Jakarta, 4 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia, Pendeta Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Harsanto Adi, MMMTH Ketua Umum, Pendeta Estefanus Balaati, STH Sekretaris Jenderal. Bapak Ibu yang terkasih, tanggapan saya tentang apa yang terjadi ini, maka sudah jelas bahwa terjadinya intoleransi di tengah-tengah bangsa kita ini sebenarnya sudah bukan hal yang kita kaget lagi, karena sudah terjadi di mana-mana dan berulang-ulang, dan seolah-olah kejadiannya itu sama dan alasannya hanya sama-sama gitu aja, soal izin lah gitu. Makanya seharusnya yang bertindak dalam hal ini bukan hanya pemerintah di daerah lagi, tetapi kalau boleh pemerintah pusat, secara khusus dengan adanya SKB 2 Menteri. Karena yang dipersoalkan oleh masyarakat sekitar tentang pendirian gereja, rumah doa, keberadaan orang Kristen, mereka mendengar nyanyi-nyanyi, itu hanya soal izin dan izin. Makanya kalau Pak Permadi Arya itu sering dia ngomong intoleran berkedok izin. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ini benar? Kalau menurut saya ya betul. Karena memang selalu mereka meneriakin belum, ini nggak ada izinnya. Mereka bilang lagi ini meresahkan. Dan secara khusus yang paling miris dalam kejadian ini di Garut ini adalah karena mereka tidak hanya menutup tempat ibadah itu, tetapi juga mereka menyuruh untuk sang rohaniawan atau hamba Tuhan yang ada di situ, kalau boleh ya dia tinggalkan tempat itu atau jangan tinggal di situ. Nah, bagaimana dengan hal ini? Berarti memang udah benar-benar mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang intoleran. Kalau mereka tidak intoleran hanya soal izin, ya udah pasti mereka biarkan. Mungkin nanti disuruh ya udahlah kalian melakukan dulu ibadahnya, tapi silakan urus izinnya. Tapi mereka nggak ada istilah seperti itu. Bukankah ada seperti kejadian di Bekasi, kemudian ada berapa di HKBP Philadelphia, itu kan kasusnya kan sudah ada izin tapi justru ditolak dan warga nggak setuju gitu loh, dan di demo gitu dikafir-kafirin lah gitu. Berarti ini bukan soal salah paham, ini bukan soal lagi ada yang bilang jangan kita kaitkan dengan agama. Ya memang betul, tapi persoalannya adalah orang-orang yang melakukan kegiatan pelarangan rumah ibadah, penutupan, apalagi kalau didukung pemerintah, wah miris sekali. Berarti itu sudah intoleran. Ya maka permintaan kita adalah bahwa kalau video-video ini semakin dilihat dan kita naikkan di berita, maka orang-orang yang ada di pemerintahan pusat harusnya mereka tegas, seperti Menteri Agama, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur Jawa Barat, bupati-bupati yang ada di sekitar situ, itu harus tindak lanjuti, dan SKB 2 Menteri itu dihapus aja gitu loh. Soalnya sudah ada
izin tapi sering dicabut. Nah, seperti yang dibilang sama Ibu Bupati tadi itu ya, Bu Wakil Bupati itu, ya kalau memang kegiatan mereka nggak meresahkan, nggak mengganggu dan di batas normal, ya kenapa harus ditutup dulu kan gitu seharusnya. Tapi memang terbukti bahwa mereka itu nggak ada toleransi sama sekali gitu. Kalau orang-orang bertoleransi, mereka membiarkan mereka itu akan beribadah sambil mengurus izin. Tapi sekali lagi, apakah Indonesia ini sudah merdeka? Bagi saya merdeka dari penjajah yang dari luar, tapi kita masih dijajah oleh oknum-oknum di dalam negeri kita sendiri. Kita dijajah oleh aturan-aturan yang ada, kita dijajah oleh intoleran. Jadi orang-orang yang masih mayoritas dalam hal agama secara khusus merasakan jajahan dari orang-orang yang mayoritas. Walaupun tidak semua, tetapi oknum ini begitu meresahkan, begitu banyak gitu, ada di mana-mana, di berbagai tempat, seolah-olah seperti terorganisir. Nah gitu. Makanya kalau tidak ada tindak lanjut yang lebih tegas dari pemerintah pusat, wow, ini akan terus-menerus terjadi. Bukankah hanya menjelang 17 Agustus 2025 ini, itu sudah berulang kali terjadi gitu. Mulai dari Cidahu, mulai dari Padang Sarai, di Depok, di Bekasi, dan berbagai tempat, dan akhirnya yang di Garut inilah. Ini kan 1 atau 2 hari yang lalu terjadi. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendoakan supaya saudara-saudara kita yang ada di sana, secara khusus untuk hamba Tuhan yang di sana, supaya iman mereka kuat, mereka memandang ini sebagai bagian yang harus mereka terima, tetapi dengan catatan, ya kita juga harus tetap melewati jalur hukum. Akhirnya, artinya, kita harus mengadukan, meminta doa supaya pemerintah kita mendengar gitu rintihan kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita diberikan hak dan kebebasan untuk tetap beragama dan menjalankan ibadah kita gitu. Jangan mereka menutup jalan kita atau menutup kebebasan kita untuk melaksanakan kegiatan agamawi kita. Karena kita sebenarnya dilindungi oleh undang-undang kita sendiri. Tapi kita kadang juga dirusak oleh aturan-aturan yang di bawah undang-undang itu sendiri. Nah, jadi kita doakan supaya mereka kuat, dan berbagai tempat yang lain juga supaya mereka dihindari dari hal yang demikian, dan gereja-gereja yang belum ada izin supaya cepat-cepat, dan kita berdoa supaya pemerintah terus melihat hal ini gitu. Bukan hanya melihat tapi menindaklanjuti dan dengan tegas gitulah, memberikan suatu apa istilahnya, memberikan ketegasan, peringatan keras, dan juga menangkap pelaku-pelaku yang ada. Baik Bapak Ibu, demikian aja video ini. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan berikan like dan komentar kalian di kolom komentar. Berikan dukungan untuk channel ini, berikan apa yang menjadi tanggapan secara khusus untuk masukan bagi channel ini dan untuk kemajuan video-video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Penyidik Polres Metro Tangerang ini keterlaluan banget. Selama setahun, mereka membiarkan begitu saja laporan penganiayaan yang dialami oleh Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK Tesalonika Teluk Naga, Tangerang. Padahal bukti udah ada, saksi mata, rekaman video jelas, bahkan korbannya termasuk anak di bawah umur. Tak puas diperlakukan seperti itu, Jemaat POUK pun melaporkan penyidik Polres Metro Tangerang Kota ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam. Laporan dilakukan bareng bersama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Mereka juga melaporkan penyidik Polres Metro Tangerang ke Wasidik Polda Metro Jaya dan Kompolnas. Ketiga lembaga ini berwenang buat pengontrol dan memantau kinerja penyidik dan Polri. Aksi penganiayaannya sendiri terjadi pada 2024 lalu, saat Jemaat POUK melakukan ibadah Jumat Agung dan Paskah 2024 lalu. Menurut pengacara LBH, Khairul Anwar, ini jelas undue delay alias penundaan berlarut yang jelas melanggar hak atas rasa aman dan kebebasan beragama. Padahal, menurut salah satu jemaat, Michael Sihaan, aparat pemerintah harus serius menangani persekusi terhadap umat beragama. Pemerintah tidak boleh kalah dengan intimidasi masyarakat dalam menjamin kebebasan beribadah, ucapnya. Jemaat Gereja POUK Tesalonika harus bisa beribadah dengan nyaman dan tenang di rumah doa, lanjutnya. LBH Jakarta juga menyoroti bahwa kasus kayak gini nggak cuma soal aparat yang lalai, tapi juga kelemahan KUHAP yang udah 44 tahun nggak diupdate. Tidak ada norma yang tegas melarang undue delay pada saat penyelidikan, lanjutnya. Jadi, nggak ada aturan tegas soal batas waktu penyelidikan, dan RKUHP terbaru malah nggak kasih solusi. Jadi sampai sekarang, nggak ada aturan tegas soal batas waktu penyelidikan, dan nggak ada mekanisme kontrol eksternal yang kuat. Jadi kalau penyidik diem aja, korban cuma bisa ngadu ke atasan penyidik, itu pun lagi-lagi sering mentok.
By the way, yang bikin tambah miris, penyerangan itu cuma satu dari banyak tekanan yang dihadapi jemaat POK Tesalonika. Sejak 2024, gedung yayasan mereka udah disegel Pemkab Tangerang. Alasannya karena nggak punya persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemerintah bilang ini urusan administratif, bukan pelarangan ibadah. Dan jemaat dipersilahkan pakai aula kecamatan sebagai gantinya. Masalahnya, yang seperti kita tahu, aturan izin rumah ibadah di Indonesia itu terkenal pilih kasih. Mayoritas biasanya gampang ngumpulin syarat, 90 KTP jemaat sekitar, dukungan 60 warga, rekomendasi FKUB, izin dari Kemenak. Tapi kalau kelompok minoritas, sering mentok di tanda tangan warga atau rekomendasi yang nggak kunjung keluar. Padahal, POK cuma mau pakai gedung itu sebagai rumah doa, yang secara aturan cukup punya PBG, bukan semua persyaratan berat kayak bangun gereja. Jemaat ngaku udah ngurus PBG sejak lama, tapi prosesnya rumit banget. Bahkan sempat diminta syarat teknis kayak pel banjir yang biasanya nggak makan waktu lama, tapi entah kenapa molor berbulan-bulan. Di lapangan, aula kecamatan yang disediakan juga jauh dari kata layak. Dan untuk acara besar seperti Paskah atau Natal, mereka harus kirim surat izin dulu. Itu pun beberapa kali, suratnya bahkan nggak dibales. April 2025, Paskah kembali jadi duka. Jemaat udah kirim surat sejak 15 April buat pinjem aula untuk Jumat Agung. Karena nggak ada jawaban, mereka akhirnya ibadah di gedung yayasan dengan rekomendasi Komnas HAM dan pengawalan polisi. Besoknya, segel kuning kembali dipasang di pintu rumah doa. Penutupan ini bikin jemaat makin yakin kalau persoalan mereka nggak cuma soal izin bangunan, tapi juga cerminan diskriminasi yang udah mengakar. Setiap kali ibadah, mereka harus berjaga-jaga, takut kejadian 2024 terulang. Kasus POK Tesalonika jadi gambaran pahit gimana birokrasi, aturan berat sebelah, dan sikap permisif terhadap intoleransi bisa nyatu, bikin korban kehilangan hak dasarnya. Dan selama hukum tetap kayak gini, cerita-cerita miris seperti ini akan terus berulang. Ini saatnya negara hadir dan tindak tegas pelaku intoleran.